Halo pemirsa semua, para penggemar serial-serial India di Antv. Kali ini admin akan menceritakan sinopsis Najar episode 77. Oke, langsung saja. Untuk yang baru menemukan channel ini, di bawah video ini ada beberapa tombol. Tombol subscribe, tombol like, tombol share. Silahkan dipencet-pencet tombolnya terlebih dahulu. Dan admin berdoa semoga jari jemarinya diberi kekuatan untuk tekan tombol subscribe dan mengisi kolom komentarnya. Nah, oke, kita langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan pada episode Nazar 74, Adi ada di dalam bus, semua orang berteriak di dalam bus dan Mohana melompat ke atas bus, lalu mulai mengarahkan bus ke arah tebing. Ans berlari mengejar bus dan mengambil Adi. Ans mencoba berhenti tetapi bus masih mengemudi. Pia datang ke sana dan berteriak pada Ans untuk mundur. Ans menjauh. Pia menggunakan kekuatannya untuk membuat akar pohon di sekitar bus dan menghentikannya. Mereka datang ke bus dan membawa semua orang keluar. Ans masuk ke dalam bus dan tidak melihat Adi. Pia bertanya kemana dia pergi. Mohana berdiri di atap bus dan bertanya, "Apa kalian mencari Adi?" Lalu An memandangnya. Mohana mengatakan dia bersamaku. Dia menunjukkan Adi. Dia menunjukkan Adi saat mencengkeram kepangannya. Dia berkata, "Jangan mendekatiku. Kalian percaya roh jahat kan?" Dia melempar Adi dari tebing. Ans dan Pia shock. Mereka berdua melihat ke bawah. Ans melompat dari tebing. Pia tercengang. Dia memelototi Mohana dan menjauhkan bus darinya. Pia berdiri di atap bus dan mengatakan, "Kau melakukan kesalahan dengan menyakiti anakku. Ans akan menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dariku." Mohana berkata, "Kau tidak tahu tentang kekuatanku." Mohana mencoba menyerangnya, tetapi Pia menendangnya dan pergi mengejarnya. Mohana pun ketakutan. Pia meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Dia melemparkannya ke tanah. Mohana batuk dan bangkit kembali. Pia menendang perutnya dan melemparkannya ke batang pohon. Pia mengatakan, "Kau tidak tahu tentang kekuatan ibu." Dia mendekati tebing dan berteriak untuk Adi dan Ans. Dia mulai pergi tetapi melihat Ans terbang dengan sayap dan Adi di pelukannya. Dia tercengang. Ans mengatakan ini terjadi karena Karan. Dia mentransfer kekuatannya ke dalam diriku. Ketika dia meninggal, dia mengatakan bahwa dia akan bersamaku setiap kali aku melompat. Dia bersamaku. Dia memanggil mereka. Mohana berpikir, aku ingin dia menyadari tentang kekuatannya, sehingga dia dapat memberikan sayapnya kepadaku. Naman memberitahu Dilruba, bibiku akan datang. Dia sangat ketat sehingga kau tidak boleh tertawa, seperti Cudail. Tolong lakukan untukku. Dilruba setuju. Bibi Naman datang ke sana dan menyapa semua orang. Dilruba bertemu dengannya. Bibi berkata, "Wow, dia bahkan tidak memakai selendang dan memelototiku." Dilruba marah padanya. Naman memintanya untuk tenang dan meminta sang bibi pergi dan beristirahat. Sang bibi memberitahu Guruma bahwa aku akan membuatnya mempelajari semua hal baik. Ans pulang dan menunjukkan sayapnya. Caitali bertanya, "Kau bisa terbang sekarang?" Ans mengangguk. Sektar mengatakan, "Apa artinya ini? Ans memiliki kekuatan ini sekarang." Api mengatakan, "Bagaimana jika itu tidak baik untuk Ans?" Nisan mengatakan itu tergantung pada orang bagaimana dia ingin menggunakan kekuatannya. Ans mengatakan, "Karan menjadi batu tetapi masih membantuku. Aku harus membawanya kembali dengan cara apapun."
Mohana datang ke sana dan berkata, "Aku tahu jawaban dari pertanyaan ini." Semua memelototinya. Pia memintanya untuk bertobat. Dia mengarahkan panah padanya dan berkata, "Jangan berani-berani mendekati anakku." Mohana berkata, "Aku tidak takut. Aku di sini untuk bertemu keluargaku." Sekar berkata, "Kami bukan keluargamu." Mohana mengatakan, "Ans mengetahui tentang kekuatannya karena Aku menemukan Karan dan melempar Adi dari tebing, sehingga dia bisa tahu bahwa dia memiliki kekuatan ini." Ans mengatakan, "Pasti ada alasan di baliknya. Sayap ini berasal dari Karan dan aku tidak akan pernah memberikannya padamu." Dia memintanya untuk pergi karena dia masih punya waktu. Mohana berbalik untuk pergi, tetapi ingat bagaimana dia dan Fadesere berhubungan. Dia memecahkan botol kaca di kepalanya. Kepala Mohana berdarah, tapi kepala Fadesere juga berdarah. Mohana berkata, "Aku bisa menyakitinya juga. Aku bisa menggunakan kekuatanku untuk mengobati lukaku." Tapi Fadesere tidak bisa. Dia mengatakan pada Pia bahwa aku bisa menyakitinya kapan saja aku mau. Fadesere menangis kesakitan. Mohana berkata, "Aku tahu kalian tidak menyukaiku, tetapi kalian sangat mencintai Fadesere sehingga kalian harus menahanku di sini." Keluarga Ratud membawa Fadesere dari sana. Bibi Naman juga Bibi Kok duduk untuk makan. Dilruba datang ke sana dengan kerudung. Mausi memintanya untuk menyajikan makanan. Dia melihat Dilruba makan. Mausi mengatakan dia tidak memiliki sikap apapun. "Aku akan menggantungnya pada penggemar." Naman melihat Dilruba marah dan memberitahu Mausi bahwa ada sesuatu untuk dimakan. Ans ada di kamarnya dan mengingat saat-saat bersama Karan. Pia datang ke sana. Ans mengatakan Karan tidak mendapatkan apapun dalam hidup. Dia jauh dari keluarganya dan kemudian dia menjadi batu. Dia bahkan memberikan sayapnya kepadaku. Pia berkata, "Aku tahu itu tidak adil, tapi dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Dia tidak akan menjadi batu untuk waktu lama." Pia mengatakan, "Bagaimana jika Mohana mengatakan yang sebenarnya?" Ans mengatakan mungkin dia tahu cara membuat Karan pulih. Pia mengatakan, "Tidak. Kita tidak boleh mempercayaimu." Mausi mencuri perhiasan Guruma. Dilruba melihatnya dan marah. Dia mengambil wujud Cudail, tapi Naman menghentikannya. Dilruba mengatakan dia mencuri di rumahmu. Naman memintanya untuk tenang dan berkata, "Aku akan menanganinya." Fadesere ada di tempat tidur. Ans mendatanginya. Fadesere bergumam memanggil Karan. Ans sedih dan berpikir untuk segera mengembalikan Karan. Dia melihatnya. Naman menghentikan Mausi dan berkata, "Kau memiliki perhiasan Guruma. Tolong kembalikan." Mausi menjawab, "Kau pikir aku perampok? Guruma datang ke sana." Mausi mengatakan, "Kau menuduhku mencuri. Ini salah, aku tidak akan tinggal di sini." Dia berbalik untuk pergi, tetapi perhiasan jatuh dari sernya. Dilruba mengatakan dia adalah seorang perampok. Mausi mengatakan, "Cukup. Naman, kau tidak bisa menangani istrimu." Dilruba meraihnya dan mengangkatnya ke udara seraya berkata, "Jangan bicara buruk tentang Naman." Naman memintanya untuk melepaskan Mausi. Dilruba pun melepaskannya. Demikian sinopsis Najar episode 75. Silakan simak kelengkapannya di Antv.